Sehingga di antara salafus saleh ada memberikan nasihat kepada temannya, "Idza usibta bi musibatin walam tasbir 'alaihi falaka musibatan." Wahai sahabatku, jika engkau mendapatkan musibah dari Allah, lalu kemudian engkau tidak sabar atas musibah tersebut, maka sungguh bagimu engkau mendapatkan 2 musibah. Waliyadzubillah. Jadi kalau kita mendapatkan musibah, bersabarlah agar kita mendapatkan 2 kebaikan, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan terhapusnya dosa-dosa kecil kita. Apa sih yang dimaksud dengan sabar? Maka sabar dalam bahasa Arab disebut al-habas, menahan diri. Menahan diri dari tindakan dan ucapan-ucapan yang tercela. Ini jika ibu-ibu misalnya amarahnya sudah memuncak, ya begitu bahasanya, sudah ini dipecahkan semuanya, ya, bersabar, tahan diri. Begitu juga dengan bapak-bapak yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama menjelaskan sifat sabar itu seperti al-habas, menahan diri. Tidak perlu merespon dengan tangan atau hal-hal yang lain. Yang itu merupakan perbuatan kecil. Adapun tingkatan yang tertinggi, yang ketiga, yaitu tingkatan ar-ridho, yaitu ridho, ya, berlapang dada menghadapi musibah dengan tenang, seperti tidak ada musibah, ya, seperti tidak tertimpa musibah sebelumnya. Ridho, ya, walaupun ini berat tentunya. Dan ini juga hukumnya oleh para ulama disebut hukumnya sunnah. Artinya kewajiban kita adalah sabar. Semakin tinggi keimanan dan keyakinan kita kepada Allah akan mengakibatkan tingkatan yang ketiga ini, yaitu ridho. Maka tidak heran di antara salafus saleh terdahulu ketika mereka ditimpa musibah, mereka mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Puji syukur kepadamu ya Allah atas segala hal. Adapun tingkatan yang tertinggi, biasanya ini adalah orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bahkan turut bersyukur kepada Allah. Ya. Ada guru kami pernah bercerita ketika memimpin ibadah haji, ya, salah satu jamaahnya itu menderita penyakit ginjal. Ya. Jadi di setelah beberapa jam dia harus menyuntik cairan obat-obatan ke dalam tubuhnya, ya, agar dia istilahnya cuci ginjal, sehingga dia bisa menyambung kesehatannya. Artinya untuk menopang, menghadirkan kekuatan kepadanya, dia harus melakukan itu. Allahu Akbar. Sehingga dengan penyakit itu dia menyebutkan bahwa aku bersyukur dengan penyakit ini juga, karena dengan penyakit inilah aku seakan-akan diajarkan langsung oleh Allah untuk bersabar. Bahkan dengan penyakit inilah aku semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jadi ada orang-orang ketika ditimpa musibah, mereka sadar bahwa itu teguran dari Allah dan kembali mereka bersyukur kepada Allah. Ini adalah sesuatu yang khusus bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap kita sebagai hamba Allah ketika ditimpa musibah? Maka jawabannya ada di ayat berikutnya. Makanya memang ayat ini disatukan dan tidak bisa dipisahkan. 155, 156 dan 157. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang bersabar itu yaitu adalah orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka seketika langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sering kita ucapkan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, sudahkah betul-betul kita pahami lafaz yang kita ucapkan ini? Dari sinilah kita memilih tema pada hari ini, semua milik Allah. Inna lillahi. Pakaian yang kita pakai hari ini, kendaraan yang mewah yang kita pakai hari ini, rumah yang kita tinggali sampai hari ini, kira-kira ibu-ibu, milik kita atau milik Allah? Milik Allah yang dititipkan untuk kita. Oh, ini milik saya Pak Ustaz, SHM-nya ada di rumah. Milik Allah yang dititipkan kepada kita. Bapak-bapak
aset-aset kita yang kita miliki hari ini. Milik kita bukan milik Allah, Pak. Milik kita Pak Ustaz. Titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat tukang parkir yang parkir mobil sebentar lagi pasti akan meninggalkan tempat tersebut. Begitu pula kita dengan harta yang dititipkan oleh Allah. Kita tidak bisa membawanya. Kata Rasulullah SAW, ketika kita meninggal dunia ada 3 yang akan mengantarkan kita. Amaluhu, amal kita. Maluhu, harta kita. Wa ahluhu, keluarga kita. Kata Rasulullah SAW, 2 tidak bisa menyertai kita masuk ke dalam liang kubur. Apa yang dimaksud dengan 2 ini? Yang hanya mengantar kita sampai ke dalam liang lahat tersebut. Kendaraan mewah kita, harta kita, dan keluarga kita. Ada orang yang ketika meninggal anaknya mau bilang, Pak, saya ikut payah ke dalam kubur. Tidak mungkin. Jadi 2 ini, keluarga dan harta kita, tidak akan menemani kita ke dalam kuburan kita. Tetapi 1, amaluhu, amal kita lah yang akan menemani kita ke dalam kuburan. Bahwa pada yang digunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di slide berikutnya rupanya musibah itu bukan saja orang meninggal, tidak bahwa. Dalam sebuah riwayat ada seorang sahabat namanya Ikrimah meriwayatkan, ketika aku membersamai Nabi Rasulullah SAW, misbah lampu, mungkin kita sebutnya pelita, Pak, di zaman Rasulullah SAW belum ada lampu seperti ini. Ya, kita sebutnya misbah lampu. Intafa misbah Rasulullah SAW, mati lampu Rasulullah SAW. Aku mendengarkan langsung Nabi mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat Ikrimah ini seakan kurang puas, sehingga dia bertanya, wahai Nabi, ahadihi musibah? Apakah lampu yang mati ini juga termasuk musibah, wahai Nabi? Maka kata Rasulullah SAW, nah, benar wahai sahabat. Jadi kita ini kan selalu, apalagi masjid-masjid selalu mengumumkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti ada yang meninggal dunia. Allah sudah dengar Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal mulai hari ini bapak-bapak dan ibu boleh. Misalnya nanti di rumah tiba-tiba ketika mau istirahat ada kucing misalnya jatuhkan penutup panci, ya, atau piring yang jatuhkan kucing. Inna lillahi. Hati-hati kata Nabi, ya, kata Nabi, ya. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Siapa orang yang terbiasa hidup dengan sesuatu kebiasaannya, maka dia akan mati dengan kebiasaannya tersebut. Nih, mohon maaf, insyaallah tidak ada di antara kita. Ada orang-orang yang terbiasa ketika merespon sesuatu biasanya latah, insyaallah tidak termasuk di antara kita, ya. Latah, sehingga apapun yang keluar dari mulutnya langsung diucapkan, apapun yang diingat langsung disebutkan. Padahal Allah mengajarkan kita di ayat ini 156, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai ketika kita merespon sesuatu lalu kemudian berlatah dengan lisan kita dengan sesuatu ucapan yang tercela, saat itu juga Allah mencabut nyawa kita. Waliyadu billah. Mulai dari sekarang kita terbiasa berzikir pada sesuatu Inna lillah. Jadi tidak harus menunggu ada yang meninggal dunia. Apapun yang terjadi, segala musibah yang menyebabkan kesedihan pada hati seseorang meskipun kecil, ya, maka itu disebut musibah. Baik bapak dan ibu-ibu, mungkin saya cukupkan di sini, ya. Jika ada pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, nanti saya akan buka slide ini. Bapak-bapak cukup membacanya dan ibu sekalian. Slide ini nanti insyaallah akan di-share oleh Ustaz Firman di grup WA mungkin. Untuk mungkin bapak-bapak dan ibu sekalian yang menggunakan materi ini bisa dibaca. Ya, jika ada yang tidak dipahami bisa di WhatsApp, ya, pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin sambil ditampilkan slide berikutnya, Ustaz Firman. Sambil kita mendengarkan jika ada pertanyaan dan saya kembalikan. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf pada atas yang sedikit ini. Pada waktu kita sudah dekat dengan waktu maghrib yang 17.41.